Hello friends, jumpa lagi di Brilliant Excel. Halo para admin, tutorial kali ini terkhusus untuk teman-teman admin yang kepingin melamar pekerjaan ya, terutama di perusahaan swasta yang bidang usahanya di penjualan ya, penjualan barang atau penjualan produk. Oke teman-teman, jadi ketika teman-teman admin melamar kerja, kemudian teman-teman diberikan testing dalam Microsoft Excel. Nah, kali ini saya akan berbagi tips dan triknya untuk menghadapi tes tersebut. Oke teman-teman, jadi di depan ini teman-teman ada serangkaian data penjualan ya, atau skema penjualan dari perusahaan tersebut. Seperti itu teman-teman. Dan syarat atau catatan khusus yang diminta untuk kali ini ada di sini. Nomor 1 adalah masukkan data pada judul tabel yang berwarna kuning ya teman-teman, ini sudah ada warna kuningnya. Kemudian nomor 2, jika pembelian barang lebih dari 5 karton dapat diskon tambahan 10%. Seperti itu teman-teman. Nomor 3, subkode barang M sama dengan makanan ya. Ini ya. Subkode barang P sama dengan pakaian. Nah, seperti itu. Kemudian untuk nomor 4 yang terakhir, kode barang awalan MA itu sama dengan makanan. Kode barang awalan PA itu sama dengan pakaian. Nah, seperti itu. Oke teman-teman. Jadi di sini saya bikinkan ada 2 kategori ya. Dimana seperti yang saya sebutkan tadi di kolom F ini, kategori barang ini, saya akan mengambil berdasarkan kode barang ya. Kemudian untuk di kategori barang di kolom F ini ya, saya akan ambil berdasarkan subkode barang. Seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan mencari atau kita akan menghitung harga setelah diskonnya berapa ya. Kemudian harga plus PPN-nya itu berapa dan diskon tambahannya itu berapa. Baik teman-teman, langsung saja saya akan pergi ke sel E3 ya, seperti ini. Kita ketik di sini rumusnya. Saya akan gunakan kali ini rumus if, dan saya akan combine dengan rumus left ya teman-teman ya, karena kita akan mengambil bagian di kolom B ini untuk di teks atau huruf kedua dari kiri ya, di left. Jadi MA, PA ini yang saya sudah warnai agar teman-teman bisa lebih enak untuk melihatnya, lebih jelas ya. Oke, langsung saja ya. Saya akan ketik rumusnya sama dengan if buka kurung, ketik left buka kurung, kemudian kita pergi ke teksnya sini ke sel B3 ya, kode barang nomor 1, kita titik koma ya, atau di laptop teman-teman muncul koma, pakai koma sama saja teman-teman. Kemudian karena kita mengambil 2 huruf ya dari kiri, jadi kita harus titik koma 2. Oke, kemudian kita tutup kurung atau balas kurung, kemudian sama dengan ya, sama dengan, kemudian tanda petik 2 di atas 1 kali. Oke. Kemudian kita ketik MA ya. Kemudian kita ketik lagi tanda petik 2 di atas 1 kali. Oke. Kemudian kita titik koma. Kemudian kita tanda petik lagi 1 kali, 2 di atas 1 kali. Oke. Kemudian kita ketik makanan ya. Kemudian kita kunci lagi dengan tanda petik di atas 2 1 kali. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita titik koma. Oke. Kemudian kita masukin lagi fungsi if, kemudian yang selanjutnya if buka kurung left, kemudian kita buka kurung, kita pergi ke teksnya lagi kembali. Oke. Kemudian kita titik koma 2, kemudian kita tutup kurung, kita sama dengan tanda petik 2 di atas 1 kali, kemudian kita ketik lagi PA. Oke, saya pakai huruf besar aja, PA. Kemudian tanda petik 2 di atas 1 kali lagi, kemudian kita titik koma, kemudian kita ketik tanda petik 2 di atas 1 kali lagi, kemudian kita ketik pakaian, kemudian kita tanda petik 2 di atas 1 kali lagi, kemudian kita tutup kurung atau kita balas kurung. Oke, seperti ini teman-teman ya, rumusnya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat. Kemudian saya akan enter ya. Nah, yes, oke. Kemudian kita akan copy dan paste ke bawah.
Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah muncul ya, sudah muncul. Untuk kategori MA itu adalah makanan, kategori MA makanan. Kemudian PA ini adalah pakaian. Seperti itu. Kemudian untuk kategori barang berikutnya, saya akan contohkan di sini pakai fungsi if juga teman-teman. Namun tidak kita gabungkan dengan left ya, tidak kita gabungkan dengan left. Jadi sengaja saya buatkan dua ini, kondisi ini, karena nanti ketika teman-teman admin menghadapi kasus misalkan yang diminta syaratnya itu subkode barangnya tidak ada, ya kan, seperti ini. Jadi teman-teman bisa gunakan fungsi atau cara ini, rumus ini ya, mengambil kode barang. Nah, kalau misalkan yang di kode barangnya tidak ada seperti ini, yang ada hanya subkode barang, nah teman-teman bisa pakai cara yang ini. Saya akan praktekkan. Oke, saya lanjut ke kolom F ini ya, sama dengan if buka kurung, kita pergi ke sel D3 ya, di subkode nomor 1 ya, kita klik di sini. Oke, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian tanda petik satu kali, ketik huruf M, tanda petik di atas 2 satu kali, kemudian titik koma, tanda petik 2 di atas satu kali, kemudian kita ketik makanan ya, kemudian kita tanda petik 2 di atas satu kali. Oke, kemudian kita titik koma. Oke, kemudian kita ketik lagi rumusnya, if buka kurung, pergi ke sel D3 lagi, kemudian kita sama dengan tanda petik 2 di atas satu kali, kemudian kita ketik huruf P ya, kemudian kita ketik lagi tanda petik 2 di atas satu kali, kemudian titik koma, tanda petik 2 di atas satu kali lagi, kemudian kita ketik pakaian, kemudian kita tanda petik 2 di atas lagi satu kali, kemudian tutup kurung atau balas kurung ya, kemudian kita akan enter. Yes. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan copy dan kita akan paste ke bawah. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi hasilnya sama ya teman-teman, namun ada dua versi cara yang saya praktekkan seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Mungkin menghadapi nanti cuma ada kode barang atau subkode barang, bisa pakai dua cara ini teman-teman. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut ke harga setelah diskon ya teman-teman. Oke, di sini kita akan cari harga setelah diskonnya menggunakan harga karton ya teman-teman ya. Oke, jadi ini ada diskon regulernya ya. Diskon regulernya ini sudah paten. Jadi yang sudah paten ini yang sudah pasti pembeli dapat ya, meskipun dia beli 1 karton, 2 karton. Kalau syarat di sini di bawah 5 karton ya, dia pasti akan dapat diskon reguler. Jadi diskon reguler ini pasti akan dapat gitu kan, sudah rutin ya, setiap bulan, setiap waktu lah ya, setiap orang membeli ya. Nah, kita akan ambil harga per kartonnya. Kemudian saya akan pergi ke sel K3, saya akan ketik rumusnya ya, sama dengan buka kurung. Oke, kita pergi ke harga kartonnya ya, seperti ini. Kemudian kita kurang ya teman-teman ya, kemudian kita buka kurung lagi. Oke, kemudian kita pergi lagi ke harga karton ulang, kemudian kita ketik kali ya, kemudian kita pergi ke sel J3 diskon regulernya ya, nomor 1 ya, seperti ini. Oke, kemudian kita tutup kurung atau balas kurung dan kita enter dan yes. Oke, saya akan munculkan dulu rupiahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan copy dan kita akan paste ke bawah. Ya, oke, seperti itu teman-teman. Itu teman-teman bisa langsung lihat. Jadi harga per kartonnya itu 350.000 ya, contoh nomor 1. Diskon regulernya itu 5% ya. Jadi harga setelah diskon itu dengan 350.000 dikurangi 5% itu menjadi 332.000 harga setelah diskonnya. Dan nomor 2 juga sekian, nomor 3 sekian, nomor 4 dan seterusnya sama juga ya. Oke teman-teman, kemudian di sini ada PPN-nya. Jadi misalkan teman-teman menghadapi kasus tes diberikan
ada PPN gitu kan. Kemudian kita akan masukin di sini, akan hitung berapa harga plus PPN-nya. Jadi di sini adalah harga sebelum PPN ya. Oke, saya akan ketik di sini rumusnya sama dengan buka kurung, kita pergi ke harga setelah diskonnya, kemudian kita ketik tambah ya. Kemudian kita buka kurung lagi, kita pergi ke harga setelah diskon lagi. Kemudian kita ketik kali pada keyboard, kemudian kita pergi ke sel L3 diskon 10% nya. Kemudian kita tutup kurung atau balas kurung ya. Oke, kemudian kita enter. Yes, oke. Kemudian kita akan copy dan akan paste ke bawah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Baik, teman-teman langsung bisa melihat bahwa harga per kartonnya sebelum diskon 350.000 ya, dan harga setelah diskon 332.000, dan harga plus PPN-nya adalah 365.750, dan nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya juga sama seperti ini teman-teman. Baik, langkah yang terakhir kita akan lanjut ke diskon tambahan ya teman-teman. Untuk ke syarat pembelian ini saya masih kosongkan. Nanti setelah saya akan pasang rumusnya, baru saya akan masukin minimal pembeliannya untuk mendapatkan diskon tambahan 10%-nya. Oke, saya akan pergi ke sel O3 ya teman-teman. Saya akan ketik rumusnya. Di sini saya akan menggunakan fungsi if ya teman-teman. Kemudian saya akan ketik sama dengan if ya, buka kurung. Kita pergi ke sel N3 seperti ini. Kemudian kita ketik lebih dari ya, lebih dari. Nah, kalau misalkan saya tambahkan sama dengan ya teman-teman ya, lebih dari sama dengan, itu untuk syarat ini berarti jika pembelian barang lebih dari 5 karton dapat diskon tambahan 10% ya teman-teman. Nah, jadi kalau saya masukin lebih dari sama dengan, berarti ketika kita masukin syarat 5 di sini atau 5 karton ya, atau angka 5, maka diskonnya akan muncul ya 10%. Nah, kalau untuk di syarat yang diminta di sini, kita tidak perlu menambahkan sama dengan teman-teman ya. Jadi nanti ketika hitungan 6 ya, 6 ke atas dan seterusnya, itu baru akan muncul tambahan diskonnya 10%. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kecuali dikasih syarat di sini, jika pembelian lebih dari sama dengan 5 karton dapat diskon tambahan 10%. Nah, bisa kita tambahkan syarat sama dengan di sini ya. Nah, kita akan mengikuti kondisi ini dan kita tidak perlu memakai sama dengan ya. Saya akan hapus. Oke. Kemudian kita akan masukin angka 5 ya. Kita ketik di keyboard angka 5. Oke. Kemudian kita titik koma. Kemudian kita ketik lagi 10% ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Saya geser dulu. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita titik koma lagi. Oke. Kemudian kita ketik angka 0. Dan kita tutup kurung atau balas kurung. Nah, saya jelaskan dulu ya. Jadi jika di kolom N3 ini kita masukin angka lebih dari 5 ya. Jadi minimal pembeliannya 6 karton ya, di atas 5 karton, maka akan mendapatkan diskon tambahan 10%. Nah, jika tidak ya kan, langsung kita kunci dengan angka 0 saja. Seperti itu. Jadi kalau di bawah 6 karton ya, itu masih di situ tidak akan mendapatkan diskon tambahan seperti itu. Oke, saya akan enter ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini masih 0 ya, karena saya belum masukin angka pembeliannya. Saya akan copy dulu dan saya akan paste ke bawah. Oke, ini masih 0 semua, teman-teman bisa lihat ya. Oke teman-teman, saya akan coba di sini masukin pembeliannya ya, syarat pembeliannya atau minimal pembeliannya. Jadi kalau saya akan coba misalkan pembelian 2 karton gitu kan. Ini kita menggunakan satuan karton ya teman-teman ya. Pembelian 2 karton belum muncul juga diskon tambahannya ya. Pembelian 3 karton belum, pembelian 4 karton belum, pembelian 5 karton juga belum muncul diskon tambahannya. Nah, sekarang kita akan coba pembelian 6 karton. Nah, ini teman-teman sudah muncul ya. Ini saya akan munculkan dulu persennya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah muncul ya persennya. 7 karton ya kan. Nah, dapat 10%, 8 karton, 9 karton, 10 karton, 11 karton gitu kan. Atau misalkan kita coba di sini
20 karton, itu kan 15 karton, atau ini kita ganti lagi 100 karton misalkan. Nah, sudah muncul teman-teman diskonnya seperti itu. Oke teman-teman, jadi bagi para teman-teman admin, semoga tabel ini, serangkaian data ini yang sudah saya praktekkan bisa membantu teman-teman, dan teman-teman bisa semoga bisa lolos tes